Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Wardani dari kelas 2B NIM 2024 1127 14 dari kelas 2B Prodi Pendidikan Agama Islam akan mempresentasikan tentang filosofi media pembelajaran. Filosofi media pembelajaran adalah pemikiran yang mendasari penggunaan media dalam proses pembelajaran. Baik, saya akan menjelaskan tentang kerucut pengalaman. Edgar Dal adalah model yang menggambarkan tingkat pengalaman belajar dari yang abstrak hingga nyata. Model ini juga menunjukkan hubungan antara jenis pengalaman dengan retensi informasi. Prinsip pengalaman Edgar Dal adalah yang pertama, semakin ke bawah kerucut, semakin besar tingkat pengalaman yang diperoleh. Yang kedua, semakin besar tingkat pengalaman, semakin besar pula pemahaman dan penguasaan pengetahuan. Yang ketiga, pengalaman langsung konkret lebih baik daripada pengalaman abstrak. Yang keempat, proses belajar bisa dimulai dengan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Filosofi media pembelajaran menurut Deversma adalah filosofi dalam teori Deversma melihat media sebagai alat yang berfungsi untuk menstimulasi dan mengubah perilaku siswa. Berdasarkan pandangan Deversma, pembelajaran terjadi ketika ada perubahan yang dapat diamati dalam perilaku peserta didik. Yang terjadi sebagai respon terhadap rangsangan stimulus. Dalam hal ini, media pembelajaran bertindak sebagai stimulus eksternal yang memberikan rangsangan atau penguatan yang dapat mempengaruhi perilaku siswa untuk mencapai hasil yang diinginkan, seperti keterampilan atau pengetahuan baru. Prinsip-prinsip utama Behaviorisme yaitu stimulus dan respon. Behaviorisme berfokus pada hubungan antara stimulus dan respon. Kedua yaitu penguatan. Penguatan positif dan negatif digunakan untuk memperkuat perilaku yang diinginkan. Yang ketiga yaitu pembiasaan. Pembiasaan terjadi ketika suatu respon yang sebelumnya diperkuat berhenti setelah stimulus yang terkait tidak diberikan lagi. Yang ketiga, generalisasi dan diskriminasi. Kecenderungan untuk merespons stimulus yang mirip dengan stimulus yang sudah dikenali sebelumnya. Yang kelima yaitu pembiasaan. Pembiasaan terjadi ketika suatu respon yang sebelumnya diperkuat berhenti setelah stimulus yang terkait tidak diberikan lagi. Behaviorisme diimplementasikan atau diaplikasikan dengan perangkat lunak pembelajaran yang menggunakan penguatan otomatis. Yang kedua yaitu latihan ulangan dengan umpan balik langsung. Yang ketiga yaitu teknologi AR. Yang keempat, diskusi online yang memotivasi siswa untuk berpartisipasi. Yang terakhir yaitu papan skor untuk memonitor perkembangan siswa. Yang kedua yaitu kognitivisme. Menurut perspektif kognitivisme, filosofi media pembelajaran berfokus pada bagaimana media membantu memfasilitasi proses kognitif siswa dalam memperoleh, menyimpan, dan mengorganisasi informasi. Kognitivisme menekankan pentingnya pemahaman, pengolahan informasi, dan pembentukan struktur mental dalam pembelajaran. Media pembelajaran berfungsi untuk mendukung dan mempermudah pemahaman konsep yang kompleks, membantu siswa mengorganisasi informasi dengan cara yang lebih terstruktur dan mudah dipahami. Prinsip-prinsip utama kognitivisme yaitu pemrosesan aktif, digunakan
masalah dengan cara yang lebih terstruktur. Yang keempat yaitu umpan balik. Yang diimplementasikan atau diaplikasikan dengan penggunaan video dan animasi interaktif. Kedua yaitu simulasi pembelajaran. Yang ketiga, platform pembelajaran berbasis masalah. Yang keempat, penggunaan peta konsep dan diagram. Kelima, tes dan kuis interaktif dengan umpan balik langsung. Yang ketiga yaitu konstruktivisme. Filosofi media pembelajaran menurut konstruktivisme berfokus pada peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan media dan lingkungan sekitar. Menurut konstruktivisme, pembelajaran adalah proses aktif di mana siswa menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada melalui pengalaman dan refleksi. Prinsip-prinsip utama konstruktivisme yaitu pembelajaran aktif, koleksi pengetahuan lama dan baru, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis masalah. Yang diimplementasikan atau diaplikasikan dengan pembelajaran berbasis project based learning melalui aplikasi kolaboratif, pembelajaran melalui eksplorasi dan simulasi, penggunaan peta konsep untuk mengorganisasi pengetahuan, kolaborasi dan diskusi dengan forum online. Yang terakhir yaitu pembelajaran berbasis masalah. Jadi, tujuan pembelajaran dengan media pembelajaran adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.